Latifah dari SDN Kangean, Kecamatan Maduran. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 4, sub pelajaran 1. Mari belajar Quran surat Al-Falaq. Materi membaca Quran surat Al-Falaq. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari yaitu setelah siswa menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat membaca Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar sesuai tajwid. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan arti surat Al-Falaq dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami tentang Quran surat Al-Falaq dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca Quran surat Al-Falaq, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang surat Al-Falaq. Yang pertama, Al-Falaq artinya waktu subuh. Yang kedua, surat Al-Falaq ada 5 ayat. Yang ketiga, surat Al-Falaq diturunkan di Mekah. Dan yang keempat, isi kandungan surat Al-Falaq adalah kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan di malam hari dan dari orang yang dengki. Setelah mengenal tentang surat Al-Falaq, mari kita belajar membaca Quran surat Al-Falaq. Tolong diperhatikan dengan seksama bagaimana cara pelafatan Quran surat Al-Falaq yang benar sesuai dengan tajwid. Kita mulai dari ayat pertama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu merupakan bacaan mad tabi'i di mana ada huruf wawu jatuh setelah harokat dhammah, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Qul a'udzu panjang 2 harokat. Sedangkan lafaz Al-Falaq harus dipantulkan karena itu merupakan bacaan qalqalah kubra di mana ada huruf qaf di akhir kalimat. Kita lanjut ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Min syarri, di situ ada bacaan ikhfa hakiki di mana non sukun bertemu dengan huruf shin. Karena itu harus dibaca mendengung. Min syarri ma khalaq. Sedangkan untuk lafaz khalaq juga harus dipantulkan karena itu juga merupakan bacaan qalqalah kubra di mana ada qaf di akhir kalimat sama seperti ayat pertama tadi ya. Falaq, khalaq dipantulkan. Min syarri ma khalaq. Kita lanjut ayat ketiga ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Sama seperti ayat kedua tadi, di situ ada lafaz min syarri, maka harus dibaca mendengung karena merupakan bacaan ikhfa hakiki di mana ada nun sukun bertemu dengan huruf shin. Sedangkan untuk lafaz ghasiqin merupakan bacaan idhar khalqi karena itu harus dibaca terang dan jelas di mana di situ ada tanwin bertemu dengan alif. Selanjutnya lafaz waqab juga harus dipantulkan seperti ayat pertama dan kedua tadi, di mana di situ ada bacaan qalqalah kubra berupa ba di akhir kalimat. Mari kita lanjut ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Syarrin naffa. Di situ ada lam ta'rif bertemu dengan huruf nun, maka cara membacanya harus dimasukkan ke huruf nunnya. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Sedangkan untuk lafaz uqad juga sama harus dipantulkan karena juga merupakan bacaan qalqalah kubra di mana ada huruf dal di akhir kalimat. Kita lanjut ayat kelima. Wa min
syarri hasidin idza hasad. Lafadz hasidin i. Di situ juga ada bacaan idhar halqi di mana ada tanwin bertemu dengan alif, maka harus dibaca terang dan jelas. Hasidin i. Sedangkan untuk lafadz hasad juga harus dipantulkan sama seperti yang sebelumnya tadi, karena di situ juga termasuk bacaan qalqalah kubroh di mana ada huruf dal di akhir kalimat. Nah, setelah kita mempelajari cara membaca Quran Surat Al-Falaq dengan benar sesuai tajwid dari ayat 1 sampai 5, setelah itu kita akan membaca kembali Surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Setelah kita belajar membaca Quran Surat Al-Falaq, kita akan belajar tentang terjemah Surat Al-Falaq. Terjemah Surat Al-Falaq ayat pertama yaitu 1. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Ayat kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Ayat kelima, dan dari orang yang dengki apabila dia melakukan perbuatan dengkinya. Setelah kita mempelajari cara membaca Quran Surat Al-Falaq serta terjemah Quran Surat Al-Falaq, dan dari terjemah tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya Quran Surat Al-Falaq menjelaskan tentang beberapa macam kejahatan, di antaranya kejahatan pada malam hari, kejahatan para perempuan penyihir, dan juga kejahatan orang-orang yang berbuat dengki. Di dalam surat Al-Falaq ini juga dijelaskan bahwasanya kita harus selalu berlindung kepada Allah agar terhindar dari kejahatan-kejahatan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang isi kandungan surat Al-Falaq serta bagaimana cara membaca Quran surat Al-Falaq dengan benar sesuai tajwid? Kalau kalian sudah memahami, jangan lupa dipraktekkan dan dibaca berulang-ulang di rumah ya, agar pelafatan kalian bisa sesuai dengan tajwid yang benar. Dan jangan lupa baca Quran Surat Al-Falaq sebelum kalian akan tidur, karena Nabi Muhammad SAW juga melakukan hal tersebut. Demikian pembelajaran